Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Pohon randu yang Anda lihat ini merupakan salah satu tangkapan sampah paling besar saat debit air Sungai Ciliwung di Jakarta mencapai 200-250 cm pada hari Kamis 28 November 2024 kemarin. Kita sudah dapat informasi dari teman-teman yang memang menangani Kali Ciliwung. Di area hulu itu ada batang pohon besar, itu jenisnya pohon randu atau pohon kapuk yang kalau kita peluk mungkin 2-3 orang baru bisa kepeluk tuh. Nah, semalam itu langsung kita naikkan ke darat dengan penanganan yang cukup lumayan agak sulit, tapi bagaimanapun kita coba upayakan semaksimal mungkin agar tidak menjadi efek bendung. Dan kalau dibilang sulit ya pasti sulit. Tapi bagaimanapun kami sebagai pelayan masyarakat coba semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang terbaik agar tidak terjadinya efek banjir untuk masyarakat khususnya warga DKI Jakarta. Sobat Jelajah Jakarta, episode hari ini saya ingin mengajak Anda melihat secara langsung penanganan sampah Sungai Ciliwung yang dilakukan oleh teman-teman dari UPS Badan Air di Saringan Sampah TB Simatupang atau SSTBS Jakarta Selatan ini. Sobat Jelajah Jakarta, SSTBS ini merupakan lokasi strategis yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta untuk halau sampah-sampah yang masuk dari hulu melalui Sungai Ciliwung. Penghalauan sampah dimulai dengan menggunakan ponton dari besi baja yang melintang ini Sobat Jelajah Jakarta. Ponton ini ada dua. Kenapa dua? Jika sampah di ponton pertama lolos, bisa ditangkap di ponton kedua. Kedua ponton mengarahkan sampah ke Kali Gendong. Di Kali Gendong inilah alat berat bekerja. 1 unit alat berat di bawah untuk mengumpulkan sampah agar alat berat yang ada di atas bisa mengangkat sampah ke emplasement. Setelah sampah-sampah di emplasement pertama menumpuk, 1 unit traktor menyeret sampah menuju ke emplasement kedua. Begitu seterusnya. Kalau untuk alat berat yang kita kerahkan sampai dengan hari ini berjumlah kurang lebihnya ada 5 alat berat yang kita jalankan, termasuk ada material handling, amfibi, dan juga ada eksa darat dan juga wheel loader. Itu semuanya kita kerahkan untuk percepatan penanganan sampah. Dan juga untuk kendaraan mobil tronton ya atau truk besar itu berjumlah 2, dan untuk personil yang kita kerahkan dari malam hari sampai dengan hari ini kurang lebih ada 20-30 personil yang kita kerahkan. Selain menggunakan alat berat, nampak 2 petugas yang menyisir sampah-sampah secara manual. Sampah-sampah yang disisir secara manual ini adalah sampah kecil yang sulit dijangkau oleh alat berat. Walaupun kita penanganan menggunakan alat berat, tapi memang sekemampuannya alat berat itu pasti ada perbantuan manual juga dari manusia. Jadi kalau material handling ataupun amfibius itu memang hanya bisa menangani sampah-sampah dengan ukuran yang ya lumayan sedang lah ya. Kalau dibilang terlalu kecil seperti styrofoam ataupun botol-botol aqua yang menyangkut, memang itu tetap harus menggunakan tenaga manual manusia. Gagasan pembuatan saringan sampah ini memang sangat cerdas. Jika sebelum dibangun SSTBS ini, sampah dari hulu berkumpul di pintu air Manggarai, Jakarta Selatan. Lihat nih Sobat Jelajah Jakarta, gunungan sampah di emplasement yang merupakan hasil tangkapan sampah hari Rabu 27 November 2024 dan juga Kamis 28 November 2024. Andai tidak ada lokasi di TB Simatupang ini, gunungan sampah di emplasement kedua ini ada di pintu air Manggarai. Kebayang nggak jika sekarang puluhan truk harus angkut sampah ini di saat proyek pembangunan LRT dilakukan? Yang terjadi, sampah segunung ini baru bersih sampai 7 hari 7 malam gara-gara kemacetan parah saat proyek LRT. Ya nggak?
Sobat Jelajah Jakarta, tahu nggak, menurut Mas Adit, dari Rabu 27 November 2024 sampai dengan pagi Kamis 28 November 2024, saat saya menjelajahi lokasi saringan sampah TBC Matupang ini, sampah yang sudah ditangkap mencapai 150 ton. Wow. Perlu diketahui juga karena memang di tanggal 27 November kemarin bertepatan dengan pemilihan gubernur terbaru kita nih, kita dapat kiriman dari hulu yang cukup lumayan banyak, dan juga memang juga efek dari intensitas hujan yang cukup lumayan lama juga, dan juga intennya juga lumayan lebat juga. Jadi selain air, ya sampah yang datang pun lumayan banyak. Untuk secara jumlah sampah yang sudah kita tangani sampai dengan pagi hari ini kurang lebih sudah ada 150 ton dari jam 6 sore di hari Rabu tanggal 27 November 2024 sampai dengan hari ini tepat di kurang lebih di jam 8 hari Kamis 28 November 2024. Sampah-sampah yang menggunung ini nanti kedepannya akan kita cacah, akan kita jadikan kompos, akan kita jadikan RDF, dan untuk komposnya itu akan bisa digunakan oleh masyarakat free tanpa ada bayaran apapun. Sobat Jelajah Jakarta, sampah yang menggunung ini tidak langsung dikirim ke Bantar Gebang, melainkan nantinya akan dicacah terlebih dahulu hingga menjadi RDF seperti ini. Saat berada di SSTBS, satu unit alat berat berupa Power Plus sedang melakukan aktivitas loading atau memasukkan hasil cacahan ke dalam bak truk. Hasil cacahan yang akan dibawa truk ini barulah dibawa ke Bantar Gebang, di mana nantinya akan diolah menjadi batu bara alternatif. Itu yang nanti kedepannya akan menjadi bahan batu bara alternatif, sebahan bahan bakar yang akan digunakan oleh PT Indosemen. Nah, jadi dari kami setiap hari itu ada pengiriman ke sana agar bisa diolah menjadi batu bara alternatif oleh PT Indosemen yang bekerja sama dengan UPST Bantar Gebang, RDF Plan yang ada di sana. Sobat Jelajah Jakarta, saat saya menjumpai Mas Adit, beliau belum tidur loh. Begitu tahu level ketinggian air Ciliwung tinggi dari Katulampa pada Rabu 27 November 2024, Mas Adit dan teman-teman harus sudah siap siaga untuk menangkap sampah. Sebab sampah yang meluncur dari hulu ke arah TBC Matupang harus segera ditangkap, tidak bisa ditunda. Makanya Rabu tidak bisa tidur sampai dengan Kamis 27 November saat saya menjumpai Mas Adit ini pun belum tidur. Alhamdulillah sampai dengan detik ini saya masih melek. Ya, tapi bagaimanapun ya balik lagi. Kami ini kan sebagai pelayan masyarakat harus all out lah. Kalau dibilang ngantuk ya pasti ngantuk, Pak. Tapi ya bagaimanapun kita jaga-jaga kondisi juga. Ya mungkin nanti agak siang saya istirahat beserta dengan kawan-kawan yang udah masuk dari malam hari, ya kan, bergantian lah dengan teman-teman yang baru datang tadi pagi hari. Kurang tidur menjadi resiko bekerja di saringan sampah TBC Matupang ini. Semua teman-teman termasuk Mas Adit yang bekerja di lokasi ini paham dan tetap dijalankan dengan enjoy dan juga semangat. Ya, resikonya memang seperti itu. Yang menjadi komitmen kita juga sama Pemprov DKI Jakarta, ya bisa dilihat juga selain kita menangani sampah yang ada di aliran kali, sampah-sampah sisa dari pengangkatan dari kali pun langsung kita tanganin, kita dorong ke emplasemen. Jangan sampai di darat pun atau di jalannya itu menjadi penumpukan sampah yang mengakibatkan jadi adanya trouble atau gangguan untuk pemindahan sampah tersebut. Sobat Jelajah Jakarta, kita harus bangga Pemprov DKI Jakarta punya UPS Badan Air. Mereka menjadi badan yang berjibaku membasmi sampah di aliran air. Namun meski ada UPS Badan Air bukan berarti Anda seenaknya membuang sampah ke sungai atau kali atau selokan ya. Saya tidak pernah bosan-bosan memberikan pesan. Jangan pernah buang sampah ke kali, sungai atau selokan.
buanglah sampah di tempat sampah. Pesan saya ini sama seperti pesan Mas Adit berikut ini. Pertama mungkin untuk masyarakat DKI Jakarta khususnya, tetaplah jaga kebersihan lingkungannya. Cintainlah kebersihan lingkungannya. Karena kalau misalkan terjadi bencana, itu bukan alam yang salah, tapi karena kita yang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Itu yang pertama. Jadi sekali lagi saya mengajak kepada masyarakat, ayo kita jaga lingkungan kita, khususnya untuk aliran sungai kita, jangan sampai terjadi penumpukan sampah yang mengakibatkan banjir. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk calon pemimpin kami, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih memperhatikan lagi dan juga bisa lebih memberikan fasilitas yang lebih untuk kami. Seperti itu aja sih, Pak. Baik Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode hari ini menjelajahi lokasi saringan sampah TBC Matupang atau SSTBS Jakarta Selatan untuk melihat aktivitas teman-teman UPS Badan Air menangani sampah yang masuk dari hulu. Semoga konten ini informatif. Kita doakan bersama teman-teman UPS Badan Air yang bekerja di SSTBS selalu diberikan kesehatan dan semangat dalam bekerja. Sampai jumpa di episode Jelajah Jakarta selanjutnya. Salam persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.